Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita kembali ketemu di ibadah online Gereja Kristus di Indonesia Bekasi. Kami berharap Bapak Ibu dan saudara-saudara semua di rumah dalam keadaan baik. Ini tentunya tidak mengurangi sukacita kita. Sebentar lagi kita akan masuk ke ibadah kita. Mari kita satukan hati, tunduk kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu ya. Karena sampai saat ini Tuhan, kami dalam keadaan baik. Kami memuji Engkau, waktu kami tahu bangun pagi Tuhan, kami bisa bernafas, kami bisa bangkit dari tempat tidur, bersiap untuk ibadah hari ini Tuhan. Kasih setia-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, begitu nyata dan kami bisa lihat. Pagi ini kami datang ke hadapan-Mu, membawa sukacita kami, membawa ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih. Kami mau nyanyikan haleluya, sebab karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ini kami Tuhan sebagai jemaat-Mu, datang dan siap untuk bernyanyi. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oh
usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, kau hebat, sungguh kau ajaib perkasa perbuatanmu. Haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Tunjukkanlah pandanganmu kepadanya. Maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. I will give you all my worship. I will give you all my praise. You alone I long to worship. You alone are worthy of my praise. I worship with all of my heart. I will praise you with all of my strength. I will sing you all of my days. I will follow all of your ways. Come on, say out. I will give you all my worship. I will give you all my praise.
Mari kita memuji Tuhan dan menari bagi Tuhan kita. Come on. Woo. Ya. Woo. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh, 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 oh. Kau tak ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Come on. Kesesakan kau beri kelegaan di dalam kesedihan. Kau beri penghiburan. Kasih-Mu tak melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun mereka membawa damai dan sukacita. Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh, 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 oh. Kau tak ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Come on. Yo. Say di dalam kesesakan. Come on. Kau beri kelegaan di dalam kesedihan. Kau beri Tuhan, kau beri penghiburan. Kasih-Mu tak melenyapkan segala kegelapan. Fajar pagi pun mereka membawa damai dan sukacita. Kau tak ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh, 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 oh. Kau tak ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup puji. Nyanyikan hidup pujian. Nyanyikan hidup pujian. Come on, ha. Haleluya. Selamat hari Minggu Jemaat, senang hari ini bisa bertemu dengan kita di ibadah online Minggu kita. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa kita semua diberikan kesehatan. Kalau hari ini ada di antara jemaat yang sedang bergumul dengan penyakit, saya ingin berdoa kepada kita nanti di bagian akhir. Dan lebih daripada itu, saya berharap kita bisa menyandarkan hidup kita kepada Tuhan. Bagaimana semua yang di rumah, aman-aman saja tidak? Aman ya? Sudah berkepanjangan konflik? Saya berharap tidak ya. Ini kita lagi masa-masa yang harusnya kita harus kompak satu sama lain. Dan saya juga berharap adik-adik, saya tahu tidak ada ujian. Kalian otomatis naik kelas, tapi bukan berarti itu artinya kita bermalas-malasan. Ya. Kita belajar bukan biar naik kelas, kita belajar biar satu hari kita jadi apa? Jadi orang. Sekarang ini ya bukan saya bilang kita belum jadi orang, tapi faktanya memang kita masih terus
harus bertumbuh sebagai manusia. Saya berharap singles, saya tahu tantangannya berat ya, lagi momen-momen seperti ini, pekerjaan dan sebagainya. Mungkin datang tantangan, ada yang dirumahkan dan sebagainya. Saya berharap itu tidak menghalangi kita untuk bisa mengasihi satu sama lain. Karena kadang-kala kita bisa jadi egois. Kita mungkin belum punya kedewasaannya, sehingga kita bisa melakukan hal-hal yang lebih hanya tentang kita saja. Waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, uang kita, lebih semuanya tentang kita. Nah, di luar daripada itu, saya ingin mengatakan semoga apa yang sudah saya berikan selama beberapa minggu ini membantu kita melihat bahwa, hey, mari keluar dari keegoisan kita. Ibadah online memungkinkan kita itu sebenarnya jadi egois. Kenapa? Gak perlu keluar rumah, usaha yang kurang hanya untuk menghadiri ibadah. Belum lagi kalau di Bekasi kita tidak tentukan jamnya. Video yang ada di YouTube kau bisa gunakan, kau tonton sesuai dengan jammu. Tapi saya berharap itu tidak membuat kita jadi egois. Akhirnya kita bisa malah beribadah malam hari. Karena kita dahulukan hal-hal yang lain. Padahal seharusnya kita ingat, hari Minggu, saya berharap ini jadi harinya Tuhan. Makanya dibilang Minggu, dari kata Domingus. Domingus itu artinya hari Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Nah, saya berharap malah kita makin mempersiapkan diri kita di rumah. Pakaian yang rapi untuk beribadah. Saya dan istri saya selalu berpakaian rapi, walaupun kita ibadah online. Siapkan jamnya. Lalu waktu kita sharing satu sama lain, benar-benar kita mempersiapkan hati. Jangan waktu orang lain sharing, kita malah asik keluar, ngurusin anak kita, ngurusin dagangan kita, ngurusin apa lagi. Itu menunjukkan ini masih tentang diri kita. Kita masuk ke bulan baru yang temanya One Master, tetapi saya ingin menutup tema kita devoted to one another, untuk kita bisa mengasihi satu sama lain di hari ini dengan satu pelajaran yang saya berharap kita putuskan mata rantai keegoisan kita. Apa yang kita anggap lebih penting? Karena masa-masa seperti ini bisa semuanya tentang kita. Rasa kemanusiaan kita hilang atau berkuranglah. Kita banyak lebih fokus pada problemnya kita, kekurangan kita. Apalagi di masa seperti ini, harusnya kita makin lebih lagi mengejar kasih storge itu yang saya bagikan. Kasih seperti layaknya keluarga. Dan hari ini saya ingin mengambil satu hal yang lebih praktis buat kita. Makanya saya beri judul tema hari Minggu ini adalah projection. Proyeksi. Kita lihat sama-sama ke Roma 12 di ayat 10, ayat bulan ini. Bulan tema kita devoted to one another ini. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Kata kasih di situ adalah tentang mengasihi seperti layaknya keluarga. Makanya projection adalah bagaimana kita memproyeksikannya. Ini nanti saya akan jelaskan. Tapi sebelumnya saya mengajak kita menundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Ya Bapa kami yang bertahta di surga, ya Tuhan kami, Engkau adalah Allah yang begitu peduli, begitu sayang kepada kami. Hari ini kami berkumpul di dalam ibadah online ini, kami ingin bisa memuji dan menyembah Engkau.
menempatkan Engkau sebagai satu hal yang menjadi prioritas kami. Apalagi di hari Minggu, biarlah ini menjadi hari di mana kami mengkhususkan tentang Engkau lebih daripada apapun ya Tuhan. Bapa, biarlah firman yang akan dibagikan ini menguatkan hati kami, lebih daripada itu menumbuhkan kami menjadi manusia yang sesuai dengan gambaran Engkau. Sehingga kami bisa mengasihi layaknya anggota keluarga ya Bapa. Kuatkan saya, berikan hikmat Engkau kepada saya yang akan menyampaikan firman, biarlah ini semua hanya menyenangkan hati Engkau. Dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, jemaat, projection atau proyeksi, apa sih maksudnya? Mungkin kita pernah pergi ke bioskop. Kita melihat di layar yang besar sebuah film ditayangkan. Itu sebenarnya berasal, kalau zaman sekarang dari digital ya, berasal dari sebuah file yang kemudian ditampilkan ke layar untuk bisa disaksikan oleh banyak orang. Itu namanya proyeksi. Atau kalau kita yang di kantor atau di sekolah, pernah tidak kita melihat ada namanya alat proyektor, sering dibilang LCD proyektor itu ya. File dari komputer diproyeksikan, ditampilkan, sehingga bisa disaksikan. Sebenarnya hal yang sama terjadi dengan TV kita di rumah. Itu gambar bukan serta-merta langsung tampil. Tetapi bagaimana frekuensi yang disampaikan, sinyal yang dialirkan tersebut sampailah ke unit TV kita, lalu diproyeksikan ke titik-titik layar LCD kita sehingga menampilkan begitu banyak warna, termasuk juga suara, keluarlah dia yang kemudian kita tonton bersama-sama. Itu diproyeksikan. Lalu bagaimana dengan kehidupan sebagai seorang Kristen? Apa yang diproyeksikan? Nah, ini yang saya mau bicarakan. Segala macam teori tentang Kristus Yesus yang ada di dalam hidup kita. Konsepnya, pemikirannya, itu diproyeksikan. Terutama tema kita hari ini adalah tentang kasih kepada saudara-saudari di dalam Tuhan. Perlu diproyeksikan. Kasih terhadap sesama perlu diproyeksikan. Nah, ini jadi satu hal yang menarik. Karena faktanya tema kasih itu bukan tema yang yang nggak banyak diketahui orang Kristen. Tidak. Tema kasih adalah tema yang populer. Hampir semua orang Kristen mengetahui tema kasih. Baik itu secara benar maupun tema kasih yang digunakan secara abusif. Maksudnya disalahgunakan. Contoh, kamu nggak mengasihi saya. Kok nggak ada yang telepon saya lagi ulang tahun? Misalnya seperti itu ya. Lebih-lagi tentang kita. Kok saya nggak dapat ucapan selamat? Kok si A dapat bantuan, saya enggak? Gereja kurang mengasihi, misalnya kan banyak ya sekarang gitu ya. Banyak orang keluar dari gereja hanya karena dianggap kurang mengasihi. Ini sebenarnya lebih banyak sebenarnya bukan tentang gerejanya nggak mengasihi. Tetapi lebih banyak isunya karena kita mendefinisikan kasih itu kita salah gunakan. Lebih tentang siapa? Kitanya. Nah, padahal kita perlu memproyeksikan kasih tersebut. Kita perlu memproyeksikan tentang bagaimana kasih storge itu. Jadi jelas ya? Halo? Halo?
Inilah yang saya mau bicarakan sebagai lanjutan dari pelajaran minggu lalu. Paulus itu banyak menyampaikan setelah dia menjelaskan secara teorinya, secara teologinya, secara konsepsinya tentang kasih, iman, dan perbuatan itu, dia lalu memberikan hal-hal praktis yang menjadi proyeksinya. Kita lihat sama-sama di Roma 12 di ayat 13-15. Dia bilang apa? Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Nah, ini model dari proyeksi. Ada sebuah bentuk yang bisa disaksikan. Bantu orang kudus, berikan tumpangan, berkati yang menganiaya, bersukacita dengan orang bersukacita, menangis dengan orang yang menangis. Lihat di ayat 18-nya. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Ada sebuah proyeksi. Orang Kristen, cobalah hidup berdamai dengan semua orang. Hei kita, jangan sama mertua ribut mulu. Halo? Adik kakak ribut. Halo? Apalagi sama tetangga, malu hanya karena parkiran ribut. Tapi sekarang enggak ya, karena lagi COVID-19 semua pada di rumah. Lah tapi di sini jaga perdamaian. Lanjut. Roma 12 ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Proyeksi. Bagaimana kita konsepnya mengasihi musuh. Yesus bilang itu. Ya. Tentang mengasihi musuh kita. Paulus menyampaikan di sini proyeksinya seperti apa? Yang ditampilkan seperti apa yang bisa disaksikan. Ya, kita tetap harus beri dia makan, beri dia minum. Itu maksudnya. Ya. Kepada pemerintah. Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Oleh sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Nah, ini tentang menghormati pemerintah. Proyeksi. Ada banyak peraturan pemerintah, undang-undangnya, apa yang sedang disampaikan. Kadang-kala memang saya tahu ada hal-hal yang di luar dari masuk akal kita, tetapi bukan berarti itu menjadi sebuah pembenaran buat kita. Halo? Lanjut. Roma 13 ayat 8. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi samanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Nah, tentang berhutang, hei kita orang Kristen. Ini saya ingin sampaikan begini, bukan berarti kemudian kamu nggak bisa berhutang, bukan itunya yang saya mau bahas. Apalagi di zaman kita modern seperti ini. Yang saya mau bahas adalah hidupmu nggak teratur, hidupmu nggak tertib, kerjamu datang ke gereja, ya akhirnya kau manfaatkan saudara dan saudari di dalam jemaat dengan kau berhutang. Enggak. Kau tidak manfaatkan mereka untuk keuntunganmu. Nih, saya ingin ngomong sama anggota jemaat yang gak kerja. Kalau kamu suami gak kerja, tobat. Apalagi kamu suruh istri kamu yang ngutang-ngutang. Aduh. Keluarga, baik itu suami istri, kalau kamu hari ini sudah di PHK, kita berempati, makanya kita ada bantuan buat diri kita semua. Ada bantuan sembakonya, ada bantuan tambahan penghasilan. Tetapi saya berharap begini, mental kita
adalah mental orang yang mau berjuang. Jangan semuanya harus dapat dari gereja. Mana tambahan penghasilannya, barang yang cocok dijual untuk yang saya cocok jual yang mana? Tidak. Kita yang berusaha. Ada saudara-saudari yang memberikan ide sekaligus usaha mereka, ini produk-produk yang bisa dijual. Kalaupun produk itu ada yang nggak cocok, jangan kemudian itu menjadi alasan kita untuk kita malah berpangku tangan dan sepertinya nggak ada yang bisa dilakukan. Tidak. Saudara-saudari itu sudah melakukan bagian tanggung jawab mereka untuk membantu kita. Pertanyaannya, kitanya sendiri mau berjuang tidak untuk menambah penghasilan kita? Supaya kita nggak berhutang. Halo? Jangan biasakan baru hidup kalau dibantu. Ini dibicarakan. Ya, lanjut. Iman satu sama lain, dia bilang, Roma 14 ayat 1. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Dia lagi jelaskan makanan yang boleh dimakan dan tidak boleh. Lebih daripada kita mendiskreditkan orang tersebut, kita ambil bagian, jangan percakapkan, tapi bantu dia bertumbuh saja. Halo? Nah, ini semua model-model dari proyeksi. Kenapa ini penting? Inilah yang membuat kita jadi terkonek satu sama lain. Bicara soal proyeksi, izinkan saya memberi kita lihat satu video bagaimana tanaman yang disuntikkan kalsium sehingga bisa glow. Glow itu apa ya? Bersinar di tempat gelap. Tujuannya adalah untuk mempelajari apa respon tanaman kalau mereka mengalami satu ancaman atau satu penderitaan. Mari sama-sama kita lihat video berikut ini. Bapak Ibu, kalau kita lihat sama-sama video tersebut, kita bisa perhatikan ketika ada ulat yang memakan daun ataupun bagian dari tanaman tersebut, seluruh bagian tanaman yang lain diberikan sinyal oleh si tanaman supaya mereka tahu ada bagian yang diserang. Inilah prinsip satu tubuh itu yang dijelaskan di buku Korintus oleh Paulus. Inilah prinsip tentang kasih storge itu. Yaitu apa? Kalau kita mengasihi satu sama lain, kita terkonek. Dan itu terproyeksikan melalui perbuatan kita sehari-hari. Yang saya berharap kita lebih bicara tentang kasih terhadap sesama ini, terhadap saudara-saudari di dalam Tuhan ini, dengan sebuah prinsip apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya proyeksikan. Nah, ini yang saya mau bicarakan. Lebih daripada kita mengharapkan saudara dan saudari untuk memproyeksikan kasih storge itu, kita yang bertanya ke diri kita, apa yang bisa saya proyeksikan? Nah, prinsip dari memproyeksikan ini harapannya bisa membantu kita, apalagi di momen-momen kita lebih banyak di rumah ini. Tanpa sadar, kita bisa kurang peduli sebagai orang Kristen. Kita jadi sibuk dengan kehidupan kita saja. Kita nggak ngurusin yang lain. Apalagi kalau kita melihat bantuan-bantuan yang diberikan, ya udah kita terima, tapi kita juga nggak lakukan apa-apa. Saya tidak mengkritik
orang yang menerima bantuan. Sekali lagi tidak. Saya mengasihi kamu, saya menghormati kamu. Tapi saya berharap ada satu sikap kita, ketika kita menerima bantuan, kita akan berpikir ulang untuk bertanya begini, ada orang-orang baik yang mengasihi saya dan keluarga saya. Apa yang saya bisa lakukan balik ya? Halo? Halo? Ini storge, ini kasih seperti anggota keluarga itu. Bukan tentang kita kasih balik barangnya atau kita bayarin, bukan. Tapi tentang apa yang saya bisa lakukan sebagai wujud saya adalah bagian dari keluarga ini. Ada orang-orang yang langsung mendapat sinyal alarm, hei ada saudara-saudari kita yang berkekurangan, mari kita bantu. Mereka memproyeksikan pengertian mereka tentang kasih, mereka memproyeksikan pemikiran mereka tentang kasih yang selama ini mereka dapat dari Alkitab untuk ditampilkan dengan mengasihi satu sama lain. Tapi pertanyaan buat kita, kalau kita yang menerima bantuan, kalau kita yang mendapat bantuan, kita mau buat apa? Kenapa saya mau ngomong soal hal ini? Karena saya sedih. Waktu menemukan, kita dibantu, tapi kita bisa marah ataupun kita bisa kesel karena istri kita sedang komsel atau PDG. Lamaan, gak urus anak, entah apapun alasannya. Satu, dari sisi kemanusiaan, mungkin kita akan diartikan oleh orang gak tahu terima kasih. Masa sudah dibantu, kamunya sendiri udah jarang kelihatan, kamu nggak bisa berikan kesempatan istri kamu lagi komsel, lagi PDG, ya udah. Toh itu juga 2 minggu sekali. Yang kedua, gak menunjukkan bahwa kita ini layaknya keluarga. Halo? Ada, kita dapat bantuan. Sudah dapat bantuan, ibadah online pun gak muncul. Halo? Jadi yang saya khawatir, benefit dari gereja kita ambil, tapi kita gak merasa diri kita terkonek layaknya tanaman tadi yang kita nonton videonya. Bahwa kita pun perlu memberikan sesuatu, entah itu support, seperti khotbah saya minggu lalu, ada hal-hal peranan yang bisa kita lakukan yang gak butuh talenta itu ya. Salah satunya suportif, bekerja sama. Toh komsel dibuat untuk mendukung kerohanian kita. Malah harusnya ini momen kita yang bisa mendapat bantuan, kita malah mendukung. Apa yang bisa saya lakukan? Kalau orang tua kamu dapat bantuan dari gereja, kamu harusnya bertanya pada diri kamu, gak sanggup saya memberikan kepada orang tua saya. Kalaupun kamu benar-benar gak sanggup, harapan saya adalah jangan sampai teman orang tua kamu yang ngambil sembakonya, kamu sebagai anak yang ngambil. Adalah rasa hormat kita. Hormat sama siapa? Hormat sama orang tua kita. Kita yang ngambil. Saya bicara ini bukan berarti saya mengkritik kebaikan brother sister. Tidak. Bukan berarti saya mengkritik sikap kita. Tidak. Yang saya
mau benahi hati kita. Saya ingin katakan hal ini bahkan gak membutuhkan kita menjadi seorang Kristen. Kita cukup menjadi manusia biasa, kita sudah tahu. Ada orang yang bantu kita, kita ngapain? Entah bilang makasih, kalau tidak yaitu apa? Buat baik juga. Halo? Halo? Ini proyeksinya. Kalau kita tahu hari ini, kita terbantu, pernikahan kita terbantu, sehingga keadaan kita sedikit lebih berubah. Jangan kita jadi lebih egois, susah ke PDG, susah komsel, untuk ibadah online pun jadi susah, mau ngatur pembimbingan jadi malas. Giliran kamu punya masalah, kamu berharap orang cepat-cepat menolong kamu. Saya ingin katakan berarti kita perlu bertumbuh dalam hal kasih kepada saudara-saudara ini, layaknya saudara-saudara ini. Artinya hampir semua tentang siapa? Tentang kita. Kita senang dibantunya, giliran masalah kita baru panggil lagi, tetapi kontribusi kita kepada komunitas yang membantu kurang sekali. Jemaat, saya ingin katakan, yuk tobat bareng. Halo? Aduh Pak Pendeta, kok tumben nih keras? Bukan. Saya nggak mau kita jadi terlempar terlalu jauh dari apa yang Tuhan rencanakan, dari apa yang Tuhan sediakan kepada kita. Saya tidak mau kita menggunakan alasan COVID ini hanya sebenarnya untuk bicara tentang hidup kita saja. Justru ini momen paling tepat kita diuji seberapa kualitas kita mengasihi satu sama lain. Halo? Halo? Nah, hari ini ada dua hal prinsip yang bisa bantu kita memproyeksikan hal tersebut. Jika minggu lalu saya bicara tentang dua prinsip dasarnya, hari ini yang bisa membantu kita memproyeksikan. Jadi ini bicara hal-hal praktisnya. Apa yang bantu kita sehingga kita bisa menampilkan kasih kepada sesama layaknya keluarga itu, storge itu. Yang pertama adalah kita baca sama-sama di Roma 13 ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang. Sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Paulus lagi jelaskan bagaimana kualitas hidup kita sebagai orang Kristen di tengah orang-orang yang ada. Dia bicarakan tentang kita saling ada prinsipnya mengampuni, dia bicarakan tentang prinsipnya tetap berdamai, menghormati pemerintah dan sebagainya. Dia bicara poin pertama yang akan saya berikan ini adalah tentang hidup layaknya di siang hari. Apa maksudnya hidup layaknya di siang hari? Ini sebenarnya bukan prinsip modern. Kalau prinsip modern ini kan ada orang yang kerjanya tengah malam sampai pagi. Ada orang yang hidupnya dari pagi sampai sore, ya nggak bisa dipakai sepenuhnya. Tetapi dia lagi bicara hidup yang nggak ada area gelapnya. Apa yang bisa bantu kita memproyeksikan kasih seperti layaknya keluarga itu? Adalah dengan kita menjaga hidup kita layaknya hidup yang tidak ada kegelapan. Tapi saya nggak buat dosa Pak Pendeta. Hidup layaknya di siang hari itu nggak mesti tentang buat dosa.
Tapi ini juga menyangkut dengan isi hati dan pikiran serta motivasi kita. Kadangkala kita yang sebenarnya tahu kok bagaimana jadwal hidup kita hari itu. Saya benar-benar sibuk atau tidak? Kita bisa berikan waktu untuk bisa mengasihi satu sama lain. Tapi saya sudah habis waktu buat suami, buat istri, buat anak saya. Betul. Tapi kan sebenarnya kamu yang paling tahu. Itu waktu sebenarnya lebih banyak tentang siapa. Nah ini bagian yang hidup layaknya di siang hari itu. Kita yang paling tahu hati kita. Bagaimana model penjadwalan kita. Saya ingin ajak kita, hey, mari kita saling menolong. Ada tetangga kamu mungkin yang lagi kesusahan, ada satpam kamu, atau ada anggota jemaat yang lagi kesulitan. Mari kita saling menolong. Kita yang tahu, kita bilang sibuk. Ntar dulu, sampai-sampai kita susah bersaat teduh, kita susah doa. Ntar dulu. Benar sibuk atau kita memutuskan. Apalagi saya ingin katakan, kalau yang ngomong masih umur belasan, saya paham, kita sibuk. Tetapi usia kita yang sudah di atas 30-an, kalau sampai kita doa susah, saat teduh susah, sebenarnya bukan kita sibuk, kita memutuskan tidak. Karena makin kita dewasa, kita makin tahu kok mana yang urgent, mana yang important itu kita tahu. Mana yang harus dikerjakan dengan segera, mana yang penting. Kita tahu kok. Tapi kita putuskan aja tidak. Kita tahu kok apa yang bisa kita lakukan dalam peranan kita. Cuma kita memutuskan tidak. Untuk anggota jemaat GKDI Bekasi, saya tahu kita banyak di rumah belakangan ini. Seberapa kita mau ambil waktu dengan video online, kita bisa spend time satu sama lain. Jadi jangan bilang sibuk, bukan, kita memutuskan tidak. Seberapa kita ambil untuk bisa terlibat dalam studi dengan seseorang tentang firman Tuhan. Seberapa kita ambil waktu, hey, saya mau atur 30 menit lewat video online, doa dengan seorang saudari, doa dengan seorang saudara. Karena saat ini kita banyak waktu tentang kita-kita saja. Coba lihat. Karena kan saya lagi bicara hal yang praktis ya, saya lagi bicara proyeksi. Coba lihat jadwal hidup kita seminggu ini, lebih banyak tentang apa? Tapi kan Pak Pendeta, saya juga harus jaga diri. Iya, jaga diri, makanya video online kan juga salah satu hal yang gampang. Buat baik sama sekitar, sama satpam, sama orang-orang yang gak mampu. Saling bergandengan tangan. Saya hargai layaknya tumbuhan tadi. Banyak saudara-saudari di dalam jemaat tahu, wah, lagi banyak yang kesusahan. Mereka ikut menyumbang, ikut memberikan banyak hal. Tapi saya ingin tanya, kalau kita yang tidak lakukan seperti itu, ataupun kita yang menerima bantuan, saya balik lagi ya, apa yang bisa kita lakukan ya? Saya sebagai anggota keluarga rohani ini, apa yang bisa saya lakukan ya? Untuk menunjukkan, memproyeksikan kasih terhadap sesama ini. Saya hargai lagi-lagi, nanti lihat foto, silakan lihat foto yang ditampilkan ini. Lagi-lagi saya tersentuh hati oleh Ci Akim. Hidupnya berat,
tapi dia malah memilih memasak makanan untuk orang-orang yang tidak mampu. Dianya sendiri berat. Lah ini kasih seperti keluarga itu. Halo? Halo? Apalagi untuk kita, udah video online pun masih nggak bisa ikutan. Saya ingin bilang, kamu mungkin perlu bertanya dengan hatimu, kenapa kamu memutuskan jadi Kristen? Apa ini semua tentang hidupmu saja? Apa ini semua terpusat pada dirimu saja? Tapi saya lagi kecewa, saya lagi nggak suka dengan si A, saya lagi ini. Apakah itu membuat dirimu memiliki satu pembenaran bahwa kamu pantas untuk tidak intim dengan Tuhan? Saya ingin bertanya kepada kita. Wah, khotbah Pak Pendeta ini cenderung agresif. Maafkan saya, karena saya rasa saya harus speak the truth kepada kita. Apakah kita menganggap kita satu sama lain ini seperti keluarga? Yang kita akan saling support, saling menumbuhkan. Kalau kita memilih hidup dalam terang, salah satu support yang kita lakukan, kita pun juga ikut mendorong saudara-saudari di dalam jemaat hidup di dalam terang, bukan malah membiarkannya. Berkali-kali dalam hidup saya, karena saya menemukan beberapa pemimpin rohani, pembimbing rohani tidak berani berterus terang, maunya jadi orang baik terus. Kadang-kala saya yang harus jadi polisinya. Tapi itu menyedihkan buat saya. Padahal kita harusnya berharap orang tersebut bisa menjadi benar pula. Kita berharap orang tersebut tumbuh dalam kerohaniannya. Kasar jangan, tapi kalau kita sayang, kita berani speak the truth. Orang Kristen sekarang banyak yang gak berani speak the truth. Kasar jangan ya, tapi kita harus berani speak the truth. Apa yang kurang benar? Bukan jadi korektif ya. Korektif itu artinya suka mengkoreksinya, bukan. Tapi kalau kita tahu ada hal yang mereka tidak hidup di dalam kebenaran, gak hidup layaknya di siang hari, kita harus membantu mereka. Bahkan Paulus menambahkan di ayat 14, tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Yup. Gunakan nilai-nilai Kristus Yesus. Sebaliknya, jangan puaskan keinginan diri kita. Apa aja keinginan diri kita? Aku lagi malas, mengikuti malasnya terus. Saya lagi-lagi harus ngomong, suami kalau kau nggak kerja, istrimu yang kasih makan. Aduh, tobat. Kecuali memang udah usia pensiun, ya udah, betul toh? Kita semua paham. Tapi kalau kau masih usia produktif, tobat. Kita diajarkan menjadi pelindung laki-laki, kita diajarkan untuk bisa memberikan rasa aman. Salah satunya dengan menafkahi. Udah nafkahi enggak, yang enggak rohani kita juga. Saya bilang, tobat. Hei, jangan ikuti keinginan tubuh kita ini. Capek, jangan ikuti. Memang semua capek kok. Saya sudah pernah bilang ini. Tapi jangan diikuti.
Kalau itu sebenarnya alasan yang kita buat supaya kita membenarkan diri kita bisa nyaman. Sibuk, kerjaan, dagangan, ini itu, jangan diikuti. Menurut kamu, orang yang kadangkala bantu hidup kita itu dia nggak cukup capek dan nggak cukup sibuk. Sampai dia sepertinya ada waktu bantu kita. Enggak, dia capek, dia sibuk. Tapi dia memutuskan untuk mengasihi. Apalagi sampai kau ibadah terlambat karena ngurusin daganganmu atau kerjaanmu. Saya ingin bilang, aduh. Entah kenapa ya, kita sangat mau Tuhan menolong kita tepat waktu kalau bisa buru-buru. Tapi lucunya, untuk kita melakukan nilai-nilai Tuhan, kita suka berlambat-lambat. Bahkan kita berharap lupa. Halo? Halo? Kenakan nilai Kristus. Jangan ikuti keinginan daging kita. Saya yakin jemaat, kalau kita mau punya nilai seperti ini, kita akan bisa saling mengcover satu sama lain. Singles, jangan ikuti keinginan daging kita. Khawatirnya dibanyakin, akhirnya fokus sama diri sendiri, sibuk tentang gua susah nih kerjaan gua dan sebagainya. Sampai-sampai kita lupa melakukan apa yang sebenarnya Tuhan mau. Akhirnya kita jatuh dosa. Akhirnya kita juga nggak terlalu membantu hidup orang lain. Akhirnya kita juga nggak lakukan sesuatu yang bermanfaat. Banyak waktu produktif kita terbuang percuma. Padahal ini kesempatan kita bisa berbuat baik, mengasihi satu sama lain, membangun hidup kita di dalam Tuhan, dan lebih daripada itu mengangkat diri kita ke level berikutnya dalam hal hikmat, iman, kasih, dan perbuatan kita. Kampus juga sama. Lagi banyak diliburkan. Waktu yang kita pakai ini cukup produktif tidak? Yang saya sedih begini, kau malah lebih fokus tentang pacaranmu. Sampai-sampai kau berpikir sepertinya itu lebih utama daripada yang lain. Hei, saya ingin katakan minta maaf ya. Belum tentu juga kau kawin sama dia. Kenapa kau nggak malah isi untuk belajar, membangun kerohanianmu, membangun karaktermu, mengerjakan hal-hal yang bisa membuat dirimu jadi orang? Kan kami pernah ada di posisi itu. Belum tentu perempuan ataupun laki-laki yang kita suka itu satu hari itu akan bersama-sama dengan kita di pelaminan dan kita akan menghabiskan waktu sama dia. Belum tentu. Malah ini kesempatan baik. Kau belajar mengasihi keluarga rohanimu, mengasihi satu sama lain, bahkan kau belajar membangun dirimu. Halo, anak-anak teens, waktunya di rumah, jangan sibuk dengan handphone, lalu juga dengan komputermu, kau main game sana sini. Hei, ini waktu yang tepat, kau keluar dari kamarmu, kau ketemu dengan papa mamamu, bilang I love you dan tanya apa yang bisa dibantu. Ini waktu yang tepat kau membantu orang tuamu. Halo. Kerjakan bersama-sama, ambil waktu sama mereka. Kau bisa masak di dapur bareng mereka. Kau bisa ngobrol banyak sama mereka. Ini tentang kasih pada sesama itu, tetapi kasih storge itu kasih seperti layaknya keluarga dengan sesama kita tadi. Ya. Yang kedua adalah setelah prinsip pertama hidup layaknya di siang hari, yang kedua adalah tentang bagaimana yang kita kejar adalah yang mendatangkan damai sejahtera, yang berguna dan yang saling membangun. Kita lihat sama-sama di Roma 14 di ayat 19. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Betul,
Prinsip yang bisa membantu kita memproyeksikan kasih kepada sesama layaknya keluarga itu adalah yang kita kejar itu adalah sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera. Yang kita kejar itu yang mendatangkan yang berguna. Yang kita kejar itu yang bisa saling membangun. Betul. Hari ini kita bisa sering kumpul. Kita bisa sering video callan. Kita sering bisa Zoom dan sebagainya. Tapi kita harus tanya. Segala macam waktu yang kita lakukan itu bersifat saling membangun, yang mendatangkan damai sejahtera, dan yang berguna tidak? Atau buang-buang waktu? Bekerja berguna Pak Pendeta? Betul. Tapi kau harus gabungkan ketiga hal itu. Kau bisa terus bekerja, tapi seterusnya kau di situ, lalu kau pulang dengan anak dan istrimu saja. Ini kedepannya mendatangkan damai sejahtera tidak? Hei, hati-hati, jangan salah artikan damai dengan damai sejahtera. Belum tentu yang kelihatan tenang-tenang saja itu adalah damai sejahtera. Damai sejahtera itu adalah sesuatu yang kita temukan ketika kita dekat dengan Tuhan. Kita merasakan suasana yang damai karena kita tahu ada Tuhan bersama dengan kita. Coba lihat, lagi-lagi lihat jadwal kita, lagi-lagi lihat setiap hari apa yang kita lakukan. Ini berguna kok untuk penghasilan saya, bagus. Tapi saya ingin kita mau lebih dalam lagi. Adakah di sini saling membangun? Membangun kerohanian kita, membangun karakter kita, membangun kualitas dan taraf hidup kita, tidak? Jemaat, kalau kita berfellowship pun prinsip yang sama juga harus ada. Sedih kalau hari ini kau menemukan persahabatanmu dengan saudara di dalam Tuhan, kalian tidak membangun persahabatan yang rohani. Saya mau tanya, seberapa kita ambil waktu? Ini pertanyaan yang nggak bisa jadi hukum, tetapi bisa jadi indikasi. Seberapa kita ambil dengan sahabat kita berbicara hal rohani. Doa bersamanya mungkin, share saat teduh kita mungkin, pergumulan dosa kita mungkin. Seberapa kita mau saling menasihati di dalam Tuhan. Ini mengasihi, bersahabat, yang memiliki damai sejahtera, yang berguna, dan membangun tadi. PDG kita, bahas yang di awang-awang saja kah? Atau nyelam? Bahas yang di awang-awang ini maksudnya gini ya. Ya, saya berharap kita semua bisa bertumbuh di dalam Tuhan, itu awang-awang semua. Tapi kita membahas sesuatu yang memang tiap hari ataupun hal-hal yang lagi jadi tren di dalam PDG ataupun small group kita, dalam komsel kita. Berani nggak kita masuk ke dalam hati mereka? Halo? Roma 15 mengatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sesama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Betul, saya setuju dengan ayat ini. Ada bagian setiap orang kita kuat apa, dan kita bantu di sana. Hari ini kita kuat apa? Kalau memang iman kita yang kuat, bantu kuatkan yang lemah. Hari ini kau punya tenaga, bantu kuatkan. Hari ini kau punya rezeki yang berlebih, kau bisa memberi sumbanganmu. Hari ini kau punya yang namanya, jago masak, kau bisa masak untuk orang yang membutuhkan. Banyak hal yang kita bisa ngelihat dari prinsip kita yang kuat ini. Nggak melulu itu tentang uang ya, nggak melulu itu tentang materi ya, nggak melulu itu tentang sesuatu yang bisa dilihat ya. Tetapi
apa yang kita ngerasa saya bisa berikan kontribusi saya. Cuma saya berharap ini bantu kita. Kita bisa melihat dengan tepat yang benar di dalam Tuhan. Saya ingin tutup dengan satu ayat seperti apa yang disampaikan oleh Paulus di Roma 16 ayat 19. Kabar tentang ketaatanmu telah terdengar oleh semua orang. Sebab itu aku bersuka cita tentang kamu. Tetapi aku ingin supaya kamu bijaksana terhadap apa yang baik dan bersih terhadap apa yang jahat. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Ini adalah doa saya, ini adalah harapan saya. Kita, Jemaat Bekasi, terdengarlah kepada banyak orang tentang ketaatan kita. Terdengarlah kepada banyak orang tentang perbuatan kasih kita kepada satu sama lain. Kita nggak mau untuk jadi jemaat yang egois. Mari, ambil. Coba lihat bagian mana hidup kita nggak pakai nilai Yesus itu. Hiduplah layaknya di siang hari itu. Nggak ada area kegelapan. Nggak hanya gelap di perbuatan, gelap di hati, gelap di pikiran kita perlu buka. Kalau perlu kau mengaku dosa, ambil waktu mengaku dosa. Bersihkan motivasi kita. Kalau kau yang sudah menerima bantuan, dan sudah tiap minggu menerima bantuan, kesempatan untuk dirimu bukan bilang, oh kalau gitu gue gak mau terima lagi. Bukan. Jangan malah jadi egois, sombong, dan berbuat tidak benar. Tapi malah kau katakan, terima kasih sudah ini, apa yang bisa saya lakukan untuk orang lain. Kedua, ambil waktu untuk kita memikirkan dan melakukan apa yang mendatangkan damai sejahtera, yang berguna, dan yang saling membangun. Jangan selalu terfokus pada diri kita. Fellowship yang kita bangun adalah fellowship yang membangun, yang mendatangkan damai sejahtera. Pekerjaan yang kita lakukan, yang bisa membangun, bisa memproyeksikan kepada banyak orang. Sehingga orang-orang di sekitar kita bisa melihat proyeksi nyata. Wow, orang ini mengasihi sesama. Sehingga waktu kita memproyeksikan, mereka bisa melihat, wow, inilah orang Kristen. Sehingga waktu kita memproyeksikan nilai-nilainya Yesus, orang bisa mengatakan, wow, di momen berat seperti ini, orang Kristen malah makin lebih dekat dan menguatkan satu sama lain. Saya berharap ini bisa bantu kita. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Allah kami yang bertata di surga, Bapa terima kasih karena Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia. Bapa, biarlah kami bisa belajar mengasihi dengan bukan hanya mengetahui teorinya, tetapi kami mengambil waktu memproyeksikannya ya Tuhan. Hari ini waktu saya, hidup saya, jadwal saya lebih banyak tentang apa dan siapa ya Tuhan. Apakah lebih banyak tentang saya dan keluarga saya saja? Kebaikan apa yang sudah saya lakukan kepada tetangga saya, kepada orang-orang di sekitar saya, bahkan kepada saudara dan saudari di dalam jemaat. Perbuatan nyata apa yang orang lain bisa melihat bahwa saya memproyeksikan nilai-nilai Yesus itu ya Bapak. Biarlah ini bisa membantu kami ya Bapak, dan lebih daripada itu mengubahkan kami di dalam Engkau. Dalam nama anak-Mu Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Demikianlah ibadah kita telah selesai. Bagi Anda yang baru pertama kali beribadah dan rindu untuk bergabung dalam komunitas bersama dengan kami, Anda bisa menghubungi nomor WhatsApp kami di 0812 8685 8422 atau bisa melalui direct message ke Instagram GKDI Bekasi. Kami pun mengadakan sharing tentang Alkitab secara personal untuk mengetahui apa rancangan Tuhan bagi kehidupan kita dan bagaimana membangun dan memiliki hubungan dengan Tuhan. So,
kami mengajak Anda sekalian untuk bergabung bersama dengan kami. Minggu depan kita akan kembali lagi bersama dalam ibadah secara online. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan sukacita. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.